Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Mem mau menyapa anak-anaknya Mem yang bersekolah di Sekolah Gamaliel. Mulai dari playgroup, TK, SD, dan SMP. Apa kabar kalian hari ini? Mem berharap kalian semua dalam keadaan yang tetap sehat. Tuhan Yesus tetap menyertai kita semua. Selama 1 minggu ke depan, kita akan bersama-sama menjalani Pekan Pendidikan Kristen. Kalian pasti baru mendengar bukan? Nah, dalam Pekan Pendidikan Kristen ini, kita akan bersama-sama beribadah, mendengarkan materi, juga kalian bisa mengikuti lomba-lomba yang sudah diberikan oleh wali kelasmu masing-masing. Nah, untuk memulai pekan ini kita akan bersama-sama beribadah. Memang mengajak kita semua mempersiapkan hati, pikiran kita fokus pada Tuhan, kita mau beribadah. Mari sama-sama saat ini kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang sudah memberkati, menjaga, melindungi kami ya Tuhan sepanjang hidup kami. Di tengah masa-masa sulit ini, di tengah masa-masa pandemi ini, ketika kami tidak bisa bersekolah, bertatapan muka, tetapi kami percaya ada Tuhan yang menyertai, menjaga dan melindungi kami. Kami ya Tuhan saat ini mau beribadah bersama semua unit, playgroup, TK, SD dan SMP. Tuhan memberkati setiap kami yang saat ini menyaksikan dari rumah, agar kami bisa berkonsentrasi dan bisa menikmati hadirat Tuhan walaupun hanya lewat jaringan. Tuhan tolong kami supaya setiap kami boleh menikmati Tuhan dalam ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur kepadamu. Amin. Ya, saat ini untuk memulai ibadah kita, Mem mengajak kita semua untuk bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyapa Tuhan. Mari katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Roh Kudus, sekali lagi katakan, ku memuji, ku bersyukur. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan
anak-anak yang sudah mau berdiri bersama menyanyikan pujian ini, silahkan duduk kembali. Dalam ibadah kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini akan dibawakan oleh hambanya, namun meminta kalian mempersiapkan diri dan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan Alkitab kita dan hati kita, sama-sama kita menyatakan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan,
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu hal penting di dalam kehidupan kekristenan. Kita akan belajar apa yang disebut dengan sola gratia. Sola gratia. Sola gratia artinya hanya anugerah. Hanya anugerah. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa keselamatan dan pembenaran kita dari dosa itu semata-mata hanya anugerah Tuhan. Alkitab di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Kita diselamatkan itu karena pemberian Allah. Kasih karunia Allah bagi kita. Keselamatan kita dari dosa bukan hasil usaha atau kerja keras kita di dalam melakukan perbuatan baik. Kita layak diselamatkan itu semata-mata karena Allah memberikan anugerahnya kepada kita. Nah, kita ingat ada satu kisah di dalam Alkitab. Dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Di dalam bagian ini diceritakan tentang Sakeus. Lihat, Sakeus itu hari itu ada di antara kerumunan-kerumunan orang. Mengapa? Karena hari itu Yesus masuk kota Yeriko. Dan semua orang ingin melihat Yesus, termasuk Sakeus ingin melihat Yesus. Tapi badannya pendek, dia tidak dapat melihat Yesus. Sakeus berusaha untuk melihat dengan memanjat pohon. Dia memanjat pohon itu dan dia berusaha supaya melihat seperti apa Yesus itu. Ketika Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus melihat kepada Sakeus. Tuhan Yesus tahu siapa Sakeus itu. Siapa ya Sakeus itu? Sakeus itu bukan hanya badannya pendek, tetapi Sakeus itu adalah seorang yang di dalam hatinya keinginan untuk menjadi kaya itu begitu kuat. Dan keinginan untuk menjadi kaya menghasilkan sebuah perbuatan, dia merampas apa yang bukan haknya. Dia juga mencuri. Mencuri itu seperti ini. Yang seharusnya dia kumpulkan kepada raja 5, dia hanya kumpulkan 2. 3-nya dia simpan. Pajak yang dia kumpul 3-nya disimpan untuk dia. Dia juga menipu. Pajak yang rendah dikasih tinggi. Dia tipu-tipu orang demi untuk memenuhi keinginan dia menjadi kaya itu. Hati Sakeus penuh dengan dosa. Nah, tadi sudah dicatat di sini bahwa Yesus melihat
kepada Sakeus. Waktu Yesus lihat kepada Sakeus, Yesus panggil, "Sakeus, turunlah. Aku mau masuk ke rumahmu." Tuhan Yesus meminta Sakeus turun dan Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya Sakeus. Yesus masuk sekarang ke dalam rumah Sakeus. Di dalamnya Yesus bercakap-cakap dengan Sakeus. Dan hari itu juga Yesus berkata, "Hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini." Hari itu juga Sakeus diselamatkan. Hari itu juga Yesus memberikan keselamatan buat Sakeus. Bukan karena dia berbuat sesuatu, tetapi keselamatan itu diberikan Yesus kepada Sakeus. Sakeus mendapat kasih karunia, diselamatkan oleh anugerah, diselamatkan oleh kasih karunia. Sekarang Sakeus diberi hati yang baru, penuh dengan sukacita. Sakeus yang sekarang mau berbagi dengan semua orang yang dulu pernah dia tipu, pernah dia rampas. Hati Sakeus murni. Dia diberikan hati yang baru, hati yang jujur. Dia berkata sama Yesus, "Aku sudah ambil barang milik orang lain dan sekarang mau kubagikan." Anak-anak, Sakeus diberi hati yang baru, hati yang suci. Ya, dari kisah ini kita belajar. Begitu juga dengan kita manusia. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada cara di mana kita dapat membebaskan diri dari dosa. Makanya Allah memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Mari kita bersama-sama membuka Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebagai rasa syukur karena kita yang berdosa ini telah diberikan anugerah keselamatan. Mulai dari sekarang, mari kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang turut kepada perintah Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena keselamatan itu kita sudah diberikan oleh Tuhan. Syukurilah dengan memberi yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Dan kita berjuang dengan pertolongan Roh Kudus untuk tidak lagi melakukan dosa. Kita telah diselamatkan. Kita telah memiliki hati yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diselamatkan. Bukan karena perbuatan kami, tetapi keselamatan yang kami terima itu adalah pemberian Tuhan kepada kami. Kami mau mensyukurinya dengan menjalani hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Oke, setelahnya tadi kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Krisni dan
Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Berharap dengan firman yang sudah diberikan, firman yang sama-sama sudah kita dengarkan, kita belajar jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dengan hati kita yang baru, yang sudah Tuhan perbarui. Kita sama-sama berdiri saat ini, kita menyatakan pujian kita menyatakan haleluya kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah bersama yang boleh kami nikmati saat ini. Tuhan memberkati setiap bagian firman yang boleh ditaburkan. Kiranya kami semua anak-anak-Mu yang walaupun masih kecil-kecil, tapi kami boleh memahami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyerahkan seminggu ini yang akan dilalui banyak kegiatan. Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati sekolah Gamaliel dalam menyelenggarakan pekan pendidikan Kristen ini. Agar setiap pribadi yang mengikutinya boleh terberkati. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.